Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya kafa. Salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ayat. Hadiratul mukarramun para asatid, wabil khusus para pengurus majelis taklim malam Sabtu. Mohon maaf, beberapa hari mungkin kurang informasi. Jadi alhamdulillah saya udah 5 hari gak menggunakan HP. Jadi saya gak tahu jadwal. Terus saya tanya tadi kemarin malam ini katanya. Jadi alhamdulillah. Kalau udah punya cucu ya begitu. HP-nya dibanting-banting jadi pecah. Kita lanjut tafsir kita di surat An-Naba. Kita sampai kepada ayat ke-11 ya. 8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqnakum azwajan wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asa wa badayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wa haja. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan bukti-bukti kepada orang-orang yang ingkar. Jadi pada saat itu ada orang yang ingkar terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi 7 penciptaan Allah sebagai bukti bahwa sekalian Al-Quran itu bukan buku sains. Jadi Al-Quran itu adalah buku moral. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan contoh-contoh penciptaannya, menantang kaum orang yang ingkar, menanyakan, adakah di antara ciptaan Allah itu yang tidak sempurna, yang cacat? Kalau ciptaan Allah itu ada yang cacat dan tidak sempurna, maka Allah layak untuk tidak ditaati. Karena Allah tidak sempurna, maka Allah memberikan. Ya, yang pertama, naj'alil arda mihada. Allah menjadikan bumi yang terhampar. Padahal bumi itu bulat, tetapi orang bisa hidup, ya, datar. Wal jibala autada. Kemudian Allah tampakkan pasak bumi sebagai penguat bumi ini agar terhampar. Ya. Wa khalaqnakum azwaja. Dan Allah menciptakan kalian itu azwaja, berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Ini adalah satu nikmat yang sangat, atau ciptaan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Naba ini menggunakan kalimat khalaqa sama ja'ala. Kalau khalaqa itu kaitan dengan penciptaan dari ketiadaan menjadi ada. Tadinya tidak ada, kemudian Allah ciptakan menjadi ada, maka khalaqnakum azwaja. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan yang tadinya tidak ada. Ya kan? Adam diciptakan sendirian. Setelah itu baru diciptakan pasangannya Hawa. Apa tujuannya? Wa min ayatin an khalaqalakum. Tujuannya apa? Litaskunu ilaiha wa ja'alna mawaddah
Jadi Allah memberikan pasangan itu supaya manusia hidup sakinah. Apa sakinah itu? Tenang, tentram. Orang yang belum menikah nggak akan tenang hidupnya. Ya, sakinah. Jadi karena tujuan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan azwaja, tujuannya litaskunu, agar sakinah, tentram, kemudian mawaddah warahmah. Nah, adanya nikah. Nikah itu sedap. Ya. Nikah itu nikmat. I-nya ibadah. K-nya karomah. A-nya amanah. H-nya hikmah. Nikah nikmat. Nikmat hidup. Ketika kita punya istri, kita merasakan tenang. Dan satu-satunya ibadah yang 24 jam itu nikah. Ya. Tidur bareng sama istri ibadah, makan bareng sama istri ibadah. 24 jam. Maka itu nikmat yang paling terbesar. Karomahnya kemuliaan. Kita kalau sendirian, kemuliaan kita itu tidak ada. Tapi ketika kita sudah bersatu, memiliki pasangan, maka kita memuliakan kemuliaan keluarga. Ya. Jati diri kita itu muncul ketika kita sudah berkeluarga. Kapan munculnya? Ketika sampai kepada usia 40 tahun. Rumah tangga kalau belum 40 tahun belum kita bisa bersyukur. Kan gitu. Karomah, amanah. Semua yang kita lakukan di dalam rumah tangga itu pada dasarnya adalah amanah. Anak menjadi amanah, harta menjadi amanah, ilmu menjadi amanah, istri menjadi amanah. Kullu syai'un amanah lana. Maka inilah Allah ciptakan dan Allah atur untuk manusia itu. Ya, bayangkan dulu sebelum disyariatkannya nikah, adanya hamba sahaya, adanya budak belian. Ya, kita beli budak perempuan, kemudian dipaksa bekerja, kemudian kita perkosa, kemudian melahirkan anak. Kalau anaknya laki-laki dibunuh, kalau perempuan dibunuh, laki-laki dihidupkan. Yang bunuh apa ya anak perempuannya, kalau hidup dibiarkan menjadi budak. Terus seperti itu. Maka datanglah Islam. Nah, ini salah satu bukti. Kemudian wabanaina apa? Waja'alna laila libasa. Ja'alna naumakum subata. Allah jadikan malammu, tidurmu itu subat. Subat itu pemutus. Ya, pemutus hubungan. Tadi siang istri bapak ngomong, Pak, besok listrik belum bayar. Kalau nggak bayar dicabut listriknya. Pusing bapak, mikir kesana kemari gimana mencari duit dan sebagainya. Datang malam bapak tidur, lupa itu hutang. Pemutus. Jadi Allah berikan batas pemutus antara urusan duniamu. Diatur oleh Allah. Seberat apapun masalah, ketika dibawa tidur hilang. Maka inilah subbata. Tidak, kan ada rohatun, dalam bahasa Arab ada rohatun, bahasa Indonesianya istirahat. Waja'alna naumakum istirahat, begitu. Allah menjadikan tidurmu sebagai istirahat, tidak, tapi menggunakan kalimat subat. Subata, diputus hubungan antara urusan dunia, dihilangkan, dinyamankan dulu oleh Allah.
Maka waktu tidur itu kan manfaat. Sampai Nabi mengajarkan tidurnya harus menghadap ke sebelah kanan, posisi ginjal, diatur oleh agama. Itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa orang ingkar ini? Golongan orang-orang yang ingkar kepada Allah tidak memikirkan bukti yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus waja'alna laila libasa, malam dijadikan pakaian. Pakaian itu penutup orang. Ya. Artinya malam itu adalah khusus digunakan, dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan manusia sebagai tempat khalaq, menyendiri dan menyembunyikan. Maka di situ diberlakukan adanya sholat malam, ya, adanya sholat witir. Wabil ashar hum yastaghfiruna. Ketika sampai kepada sudusil lail dianjurkan oleh Allah yastaghfirun. Itu bagian daripada libas. Libas itu pakaian. Gagahnya seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia menggunakan malamnya sebagai pakaian. Pakaian dalam mendekatkan diri kepada Allah. Dihabiskan malamnya untuk ibadah. Tuh. Wa banayna fawqakum sab'an shidada. Bana yakni Allah bangun. Ada bana, ada ja'ala, ada khalaqa. Kalau bana lebih daripada proses. Membangun sesuatu yang tadinya ada, dirawat, ditambah. Nah, ini dulu masjid ini, musola Al-Hamid ini dulu kumuh, ya, gerah. Kalau kita terawih, ya, gitu. Sekarang, kedinginan kan. Nah, bana, itu artinya bana salimah musola. Jadi membangun, merenovasi menjadi baik. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Allah membangun 7 lapis langit. Shidada. Shidada itu tidak pecah, tidak bocor. Syadid. Ada innallaha lahu adabun syadid, ya kan? Kuat, tidak bocor, tidak pecah. Jadi 7 langit itu tidak bocor, tidak pecah. Maka nanti di hari kiamat, di ayat ke-14 ke sini akan ketemu nanti langit terbelah, kemudian awan terpecah, ya kan? Awalnya sidada, kokoh, tidak pecah. Menarik Pak, kita menelaah kalimat sab'ah. Sab'ah itu artinya 7, ya. Wahid, isnani, salasa, arba, khamsa, sita, sab'ah. Sab'ah itu kalau di dalam tafsir tidak hanya sebatas kepada angka, ya, angka setelah 5, 6, setelah 6, 7. Tapi sab'ah ya dulu ila jumlah katsirah. Tetapi 7 itu mengandung jumlah yang banyak. Maka lahir beberapa penafsiran tentang sab'ah, tentang lapisan langit. Lapisan langit itu bukan seperti yang kita lihat langit berwarna biru itu langit. Jadi satu lapisan itu mengandung berbagai elemen.
tingkatan-tingkatan langit ini memiliki, ini kita bicaranya sains ilmiah, ya, suhu yang berbeda setiap lapisan. Nah, ketika suhu mengalami perbedaan setiap lapisannya, maka lahirlah elektromagnetik, lahirlah gravitasi, lahirlah nuklir. Ya. Bayangkan kalau lapisan-lapisan langit ini tidak memiliki suhu yang berbeda, maka proses Big Bang atau jatuhnya meteor ke bumi itu akan menghancurkan, kerusakan muka bumi ini. Ya, nah, kita lihat bom Hiroshima saja yang jatuh ke satu kota nyebar itu. Apalagi kalau, maka lapisan-lapisan ini memiliki suhu yang berbeda. Ketika suhu-suhu setiap lapisan langit ini berbeda, maka lahirlah radiasi, lahirlah elektromagnetik. Bapak bisa HP video call dengan saudara kita di kampung halaman. Berkat siapa? Elektromagnetik disiapkan oleh Allah. Ya kan? Barang yang jatuh dari langit diproses, dan suhu-suhu yang berbeda ini menjadikan awan menggumpal berwarna hitam, dan ada satu lapisan langit yang bisa mencurahkan air. Ini secara tafsir sains yang tidak bisa dipikirkan oleh kita. Jadi apa alasan yang kamu ingkar sama aku, kata Allah begitu. Ya, aku jadikan malam sebagai tempat kamu istirahat, kemudian aku jadikan langit, ya, langit ini berlapis-lapis supaya kamu bisa hidup enak, supaya betah. Wa ja'alna sirajan wahaja. Sirajuddin, cahaya agama. Siraj itu cahaya. Cahaya itu ada nurun, ada syamsun, ada siraj. Tapi di dalam surat An-Naba ini menggunakan kalimat sirajun, bukan nurun. Tidak, apa namanya? Tidak waja'alna nuraw wahaja, atau tidak waja'alna syamsa wahaja, tapi menggunakan siraj. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kalimat siraj itu, cahaya itu memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan. Ya. Siraj itu matahari. Matahari itu cahayanya menyebar ke seluruh alam. Dan matahari itu bisa sebagai obat. Ya. Beda dengan Samsun, cahaya yang dilahirkan dari listrik, bisa membuat kita sehat, bisa membuat kita tidak sehat. Begitu. Cahaya yang keluar dari misbah itu damar, dan dari minyak tanah pakai sumbu. Tapi kalau siraj itu cahaya matahari yang memberi manfaat dan tidak pernah membahayakan. Tidak ada matahari yang membahayakan, justru memberi manfaat dan mudarat. Itu sab'an. Bapak sekalian, 7 lapis langit. Kita tadi tafsirnya tafsir saya, kita tafsir kepada tafsir tasawuf. Di dalam diri manusia itu
ternyata 7 lapis. Jadi setiap diri manusia itu memiliki, saya catat tadi sedikit. Yang pertama, lapisan hati. Lil insani sab'a anasir. Ya, di dalam diri manusia itu ada 7 lapisan hati. Jadi makna 7 itu banyak sekali. Yang pertama, 7 lapisan hati. Ruh yang pertama. Yang kedua, qalbun. Ya, yang ketiga, an-nafsu. Ya. Ruh itu kaitan atau lapisan atau dimensi. Saya kembali lagi Pak. Tadi sampaikan bahwa lapisan langit itu akan memiliki banyak perbedaan suhu. Karena perbedaan suhu, maka lahirlah dimensi, lahirlah ruang, lahirlah waktu. Ya. Jadi ruang, waktu, dimensi, panjang, bidang, garis itu bagian daripada lapisan langit. Ya, lapisan langit. Nah, tasawufnya di dalam diri manusia itu, bahwa hati manusia itu ada 7 lapis. Lapisan yang pertama ruh, yang kedua qalbun. Qalbun ini adalah yang membisikkan urusan dunia, pengen kerja, pengen melamar, keinginan, ya, keinginan itu qalbun. Makanya qalbun itu ulang balik. Kemudian nafsu, ya, amarah. Kemudian akal. Dari ruh, sifat baik muncul di dalam ruh kaitan dengan keimanan. Belum sampai kepada fuad, dia berada di lapisan yang kedua, itu qalbun, dibulak-balik oleh hati. Mau dilakukan enggak? Mau enggak? Begitu. Berangkat tidak? Atau kerja tidak? Nah, itu qalbun. Nanti qalbun ketika masih mulak-malik nafsu. Ya, nafsu ini lebih kepada amarah. Nanti utang hitung ruginya. Kalau saya rugi enggak kalau begini. Untungnya apa saya begini? Begitu. Ya kan? Nah, nafsu nanti masuk kepada akal. Ya, dari akal lahirlah ibadah. Ya. Jadi proses kita mau sholat, proses kita mau datang ke majelis taklim ini malam minggu ini, mengalami itu dalam hati kita itu. Tahu ilmunya, manfaat majelis taklim, manfaat belajar ilmu, tahu ilmunya. Tapi akhirnya qalbun yang bergerak bolak-balik, berangkat enggak, aduh, kan, aduh, banyak aduh. Nah, nanti baru dihitung sama akal. Ini bagus, berangkat kita ke sini, jadilah ibadah. Paham ya? Jadilah ibadah. Kalau sudah ibadah, maka ya akhlak nanti. Nah, yang 7 lapisan hati ini menjadikan hamba menjadi muslim, kemudian meningkat menjadi mukmin, kemudian meningkat menjadi soleh, amal soleh. Setelah amal soleh meningkat menjadi ihsan, menebar kebaikan, ikhlas tanpa pamrih, ihsan. Setelah ihsan, syahadah. Syahadah itu apa? Menyaksikan
Saya bangun masjid ini pakai duit sendiri. Tiba-tiba diangkat jadi wakil menteri. Disaksikan syahadah. Buah dari ibadah kita dapatkan di hari kemudian kita saksikan. Syahadah. Dari syahadah masuk kepada al-qarbu, menjadi hamba Allah yang terpilih. 7 Pak. Ini kita tasawufnya, ya. Nah kalau sainnya 7 lapis langit itu bulan, matahari, Mars, Jupiter, apa lagi? Neptunus, Merkurius, satu lagi nih, Pluto. Ini lapisan, ini 7. Jadi bukanlah Bapak-bapak sekalian jangan menganggap bahwa 7 lapis langit itu ini warnanya ini, tidak. Dari atas kita ini sudah masuk kepada lapis. Nah, Bapak bertanya, Ustadz, dalam Isra Mi'raj itu langit pertama ketemu dengan Nabi ini, ketemu langit kedua itu langit yang mana? Maka kembali lagi, karena ada alam ini mengalami perubahan suhu yang berbeda, maka lahirlah ruang dimensi. Ya. Jadi ada ruang, ada waktu di mana saat perjalanan Rasulullah SAW ke langit pertama, Allah tampakkan Nabi di langit pertama, di langit kedua, di langit ketiga, di langit keempat ketemu dengan Zakaria, dengan Yahya, kemudian dengan Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Itu kita bicaranya dimensi waktu, perjalanan batin. Nah, batin kan ada 7 juga Pak, ya 7 Pak. Apa? Amarah, lawamah, terus mulhimah, mutmainah, terus rodiyah, terus mardiyah, ya, terus kamilah. 7 lapis Pak. Dia mana mau tahu itu? Ya ayat Tuhan nafsu mutmainnah irji'i ila rabb. Hei hati yang tenang, kembalilah kepada Allah dengan penuh keridhaan. Nah itu amarah, lawamah, mulhimah, mutmainnah, kemudian rodiyah, mardiyah, kamilah. Amarah itu keinginan dunia, ya. Lawamah penyesalan, mencela, benci, nggak suka sama orang, itu lawamah. Mulhimah itu penerima bisikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih kepada insting. Jadi Bapak lagi menyendiri, tiba-tiba ditelepon. Wah, Pak Sorehin ditelepon sama Pak Dama. Pak MC, besok hari Minggu kita apa? Jalan-jalan mancing. Oke, siap. Begitu kan? Nah, besoknya hari Minggu Pak Sorehin duduk terus berpikir, ada bisikan jangan pergi, gitu. Ternyata sama halnya ketika orang nggak pergi, tiba-tiba yang duluan celaka. Nah itu lebih kepada insting. Ini jadi mulhimah, kemudian mutmainnah. Setelah tentram, ya, damai, baru kepada rodiyah, mencapai kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Ya, alhamdulillah. Langsung kepada ayat yang terakhir Pak. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Kemudian Allah turunkan, wa anzalna, kemudian aku turunkan minal mu'sirat. Mu'sirat itu awan yang pekat.
ma'ang syajjaja. Ya, kemudian Allah turunkan mu'sirat dari awan. Proses terjadinya hujan itu dari kumpulan uap yang berasal dari laut dan samudra. Di bawah angin, Pak, itu angin itu bagian daripada lapisan bumi, Pak, lapisan langit. Jadi masing-masing tugas tuh, ada yang bikin hujan, ada yang bikin angin, itu lapisan langit. Ya. Jadi penguapan dari laut, samudra dibawa oleh angin ke atas, berkumpul di atas. Mu'sirat, ada surat Al-Asr, wal asri. Asar bahasa Arabnya asar itu mendesak, kepepet. Makanya sholat asar itu waktu yang mepet. Tanggung maghrib, akhirnya ditunda, kan begitu. Al-asr itu mepet, waktu mepet, sholat mepet. Kenapa Allah para sahabat menamakan sholat yang keempat ini sebagai sholat yang mepet? Karena sejarah. Jadi ketika mereka melakukan perdagangan di satu pasar, kalau kita di sini ada pasar dadakan, ya, pasar malam Senin misalkan di turunan Jatirangga sini nih, di depan rumah Pak Haji Bambang ke bawah, pada dagang semua. Di Arab itu seperti itu. Karena waktu sore dan tempatnya sangat jauh, musim begal, cuaca ekstrim, maka mereka bergegas mengumpulkan segala pakaian untuk pulang. Maka al-asr, al-mu'sirat itu awan hitam yang ngumpul, diperas oleh Allah, turun air, jadi hujan. Ya. Tidak menggunakan kalimat sahab, Pak. Awan itu bahasa Arabnya sahabun. Selain sahabun ada inak, tapi di sini menggunakan kalimat mu'sirat. Artinya hujan itu diproses oleh Allah dengan dengan rencana yang matang sekali. Jadi alasan apa kamu ingkar? Kata Allah begitu. Alasannya apa kamu ingkar kepada Nabi, kepada kabar yang dibawa oleh Nabi? Sudah aku buktikan itu, bukti-bukti kekuasaan Allah. Adakah kekuasaan aku yang aku ciptakan ini tidak sempurna? Begitu. Itu konteks atau konsep yang kita pahami, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menantang kepada orang-orang yang ingkar untuk membuktikan alasan dia tidak taat itu apa. Aku sudah membuat sesuatu untuk kamu hidup. Dibuatnya pasangan, malamnya dibikin enak, ya kan? Langit dibikin sebagus mungkin sehingga menghasilkan. Minal mu'sirati ma'an sajaja. Sajaja lagi nih, Pak. Sajaja itu ada aqta, ya. Bapak menuangkan air, itu air bakal habis nggak? Habis. Misalkan menuangkan air ke dalam gelas, ketika gelasnya penuh, tekonya juga habis. Tapi sajaja tercurah oleh Allah merata, jadi hujan terus deras, ya. Dan hebatnya Allah, ini hebatnya Allah nih, Pak, dengan kalimat sajaja punya ukuran yang tepat, sehingga apa? Di keranggan hujan deras, berangkat batas ke Jalan Ili, nggak hujan, kering.
sini kita mau ke Bekasi, naik motor, hujan-hujan, basah kuyup, sampai ke Jati Asih kering, nggak ada sama sekali. Inilah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah. Harus. Ya. Linukhrija bihi habbaw wa nabata. Ya. Kenapa Allah menurunkan air? Linukhrija bihi habbaw wa nabata, untuk mengeluarkan biji-bijian dan buah-buahan buat ente. Nggak pernah kita mikir nanam singkong, tiba-tiba singkong, apalagi rumput teki tumbuh sendiri jadi obat. Linukhrija habban wa nabata wa nabata. Jadi Allah mengeluarkan. Lagi-lagi Allah menggunakan kalimat akhraja, yukhriju, ya, mengeluarkan. Padahal kalau mau menumbuhkan pakai anbata yang butuh. Bayangkan ya Pak, ngajinya pakai bahasa Arab biar ngerti. Jadi bahasa Arab itu ternyata luas Pak, ya, dan masing-masing punya fungsi sendiri. Jadi kalau hanya sekedar menumbuhkan pakai anbata, tapi Allah menggunakan linukhrija habban wa nabata. Ya, Allah mengeluarkan bilma, dengan itu air, habban wa nabata, biji-bijian dan daun-daunan. Ya, ada yang dari biji, ada yang dari batang, nabata. Wajannati alfaba, daun-daunan yang lebat. Alfaba itu lebat Pak. Daun yang lebat pasti buahnya manis. Nggak ada daun yang tidak lebat buahnya manis, ada nggak? Ya. Maka jannati alfaba, Allah tumbuhkan dari langit, dari bumi itu keluarkan biji-bijian dan batang yang daunnya lebat, sehingga buahnya alfaba, bermanfaat. Ditafsirkan itu adalah kurma, kemudian gandum, kemudian burtukal. Burtukal itu apel, jeruk, ya, jenis itu. Bapak nanti kalau ke Taif lihat apelnya Taif itu gede banget itu, ya, mantap. Ini insya Allah minggu depan kita sampai ayat di 17 tentang hari kebangkitan, ya, tentang hari kebangkitan itu pasti sudah Allah tunjukkan semuanya. Tidak ada alasan untuk ingkar kepada Allah, karena sudah kebutuhan kita sudah diatur oleh Allah, rezeki kita sudah diatur, diberi dan sebagainya. Al-Fatihah.